Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pembahasan. Bu, bisa kita mulai, Bu? Nah, tentang pembahasan yang insya Allah sebentar lagi kita akan lakukan ya, pelaksanaan salat Idul Fitri. Insya Allah kalau tidak meleset akan dilaksanakan Rabu pagi sekitar pukul berapa Bang Jul? Jam 8 pagi ya, jam 8 pagi gitu. Jam 8, jam 9 Bang Jul? Jam 8. Jadi artinya sebelum jam 8 sudah persiapan datang sini insyaallah. Nah, ini kita akan bahas tata cara sholat Idul Fitri terutama di dalam madhab Imam Syafi'i. Nah, nanti ada hal-hal yang tidak dipahami, ini bisa kita ada waktu sedikit untuk tanyakan. Ini hari weekend ini libur kan, jadi bisa agak sedikit santai lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahumullah ta'ala bab salatul Aidain. Jadi disebut juga sebagai salat Aidain. Aidain ini apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Ay salat Idul Fitri wal Adha. Wa salatu Idul Adha afdal liwurudiha fil Quran. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i, Bapak Ibu yang mulia, salat Idul Adha lebih afdal dibandingkan salat Idul Fitri. Kenapa? Ada perintah di dalam Al-Quran untuk salat Idul Adha. Fi qawlihi ta'ala, di dalam firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Artinya salatlah kepada Tuhanmu dan menyembelihlah. Hukmuha, apa hukum pelaksanaan salat Idul Fitri? Ini kita perlu paham. Hukmuha sunnatun, hukumnya adalah sunnah. Wahia afdalun nawafil. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i ada yang pendapat mengatakan ini adalah sebaik-baik salat sunnah. Ada juga yang berpendapat adalah witir. Jadi pelaksanaan Idul Fitri ini adalah sebaik-baik salat sunnah yang mu'tamad di dalam madhab Imam Syafi'i. Waqila, sebagian ulama berpendapat innaha fardun kifayah. Ada ulama yang berpendapat hukumnya adalah fardu kifayah. Wa indal Imam Abu Hanifah, sedangkan al-Imam Abu Hanifah, terutama kita di Amerika, kan banyak yang madhabnya Hanafi. Sebagian pendapat mayoritas di kalangan Imam Abu Hanifah mengatakan hukum salat Idul Fitri hukumnya adalah wajibatun. Hukumnya apa? Wajib. Artinya khurujan minal khilaf, kita harus luangkan waktu Bapak Ibu yang mulia. Bu, bisa mulai enggak? Nanti ini hukum ya. Ini di Amerika, umumnya yang madhabnya Hanafi menghukumkan salat Idul Fitri hukumnya apa? Wajib. Kita yang ikutnya madhab Imam Syafi'i, terutama di Indonesia dan Asia Tenggara, salat Idul Fitri hukumnya sunnah. Wakila fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, satu kampung nggak ada yang laksanain salat Idul Fitri, sekampung semuanya berdosa. Nah, untuk khurujan minal khilaf, Anda tegaskan keluar dari khilaf, ini mustahab, lebih bagus. Maka Anda mengajak, walaupun ini pastinya agak sedikit kita ada meluangkan waktu ya, karena hari kerja yang memungkinkan untuk meluangkan waktu diusahakan untuk hadir. Artinya apa? Ada ulama yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan sebagai afdalun nawafil, sebaik-baik ibadah sunnah. Nah, ini kita harus paham, karena tiap tahun kita Idul Fitri. Tapi jangan sampai kita nggak tahu hukumnya. Sehingga kalau pengikut madhab Hanafi, pas pelaksanaan Idul Fitri,
mereka mewajibkan. Wajib di sini tidak sama seperti wajib sholat 5 waktu. Tapi karena saking banyaknya dalil-dalil yang kuat yang mengatakan Rasulullah dan para sahabat tidak pernah meninggalkan untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Waktuha kapan? Kapan waktunya? Min tulu'is syamsi ila zawal. Nah, ini juga dari mulai terbenamnya matahari. Paling afdolnya waktu duha sampai sebelum zuhur. Jadi kalau seandainya kita mau melaksanakan Idul Fitri mulainya jam 8 atau jam 9 atau jam 10 atau jam 11 atau setengah 12 dalam madhab Imam Syafi'i hukumnya tetap sah. Nah, ini kita harus paham. Dan panitia juga jangan sampai kaku banget. Wah, lewat jam 8 udah nggak sah lagi sholat Idul Fitri. Nah, ini tandanya nggak pernah ngaji fikih namanya. Nah, jadi waktunya dari mulai terbitnya matahari sampai zawal yaumul Idul Fitri. Saat kalau anak ketiduran, nggak dapat khutbah, kemudian bangun-bangun jam 10. Nah, asal jangan diniatin nanti ya. Ini masih boleh untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Sendiri. Nah, sholat sunnahnya ya, tanpa khutbah. Jangan khutbah sendirian depan tembok nanti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah anak-anak dengerin semua? Nah, itu. Ini bukan ahli sunnah wal jamaah, nanti ahli bid'ah wal gegabah nanti. Nanti yang gini nih Ustaz Ibrahim yang kena. Siapa gurunya, fikihnya? Ustaz Ibrahim kayaknya. Aneh nggak pernah ngajarin. Nah, jadi ini waktunya. Awal Syawal. Jadi awal Syawal. Wa min yaumil Idul Adha, kalau hari Idul Adha tanggal 10 di bulan Dzul Hijjah. Sunnahnya untuk Idul Fitri, sunnahnya agak sedikit diakhirkan Bapak Ibu yang mulia. Ini udah bagus misalnya ditetapkan jam 8. Kenapa? Untuk sholat sunnah Idul Fitri, sunnah agak sedikit diakhirkan untuk memberikan kesempatan bagi yang belum membayar zakat fitrah. Waktu yang paling baik kita bahas dalam pembahasan zakat sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi habis subuh sampai jam 8 itu kalau kita mau laksanakan, ini waktu paling afdol untuk bayar zakat fitrah. Yang mau transfer ke keluarganya di Indonesia yang susah atau yang fakir, yang miskin. Nah, ini kita bisa atur. Ini waktu yang paling afdol kalau memungkinkan. Kalau tidak, malam takbirannya ini juga sunnah untuk dihidupkan. Sampai ada riwayat hadis menyebutkan dalam kitab Al-Majjab Ar-Rabih, orang yang menghidupkan Lailatul Id, orang yang menghidupkan malam Lailatul Idul Fitri dengan baca takbiran. Nah, baca takbirannya ini juga dibaca pada malam takbiran. Baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Coba ulangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillah. Ini kalau PD-nya disebar bingung lagi. Orang San Bernardino lebaran duluan. Nah, jadi hoak lagi nanti. Latihan bilang gitu. Tapi kalau yang bikin video tuh live tulis latihan Bang Jul. La haula wala quwata illa billah. Ini zaman medsos kita kudu hati-hati ya. Jangan hobi motong-motong video yang aneh-aneh. Jadi yang disunahkan apa saja? Tadi yang disunahkan untuk pelaksanaan Idul Fitri boleh mengakhirkan sunnah hukumnya. Untuk Idul Adha, pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha, sunnah menyegerakan. Udah mulai terbit matahari, mulai Idul Adha. Supaya luas waktunya untuk menyembelih hewan kurban.
Jadi jangan dibalik, pas Idul Adha dimundurin, pas Idul Fitri bahasanya ke susu deh. Pengen cepet-cepet. Enggak, jam 8. Nah, kalau panitia masih bisa di lobby dikit, Bang Jul bisa nggak 8 lewat 10 gitu. Tapi jangan lewat sejam. Nah, sebelum itu kita takbiran terus disunahkan sampai subuh, sampai menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Terus baca takbiran tadi. Nah, jadi selepas pelaksanaan Idul Fitri sudah tidak disunahkan lagi untuk bertakbir. Kecuali Idul Adha, terus disunahkan sampai akhir hari tasyrik. 3 hari setelah Idul Adha, setiap 5 waktu sholat, selepas sholat sunnah, di perjalanan terus takbiran. Jadi sunnahnya apa? Ta'khiruha ila an tartafi' qadra rumhin. Mengakhirkannya pun sampai waktunya bagus, sampai waktu duha. Fi'luha bil masjid. Pelaksanaan Idul Fitri dalam madhab Imam Syafi'i dilaksanakan di masjid ini tasa'a. Kalau memungkinkan. Kalau muat. Ustaz, kalau nggak muat kita boleh nggak Idul Fitri di lapangan yang bukan masjid? Boleh dalam madhab Imam Syafi'i. Dan boleh dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Boleh dalam madhabnya Imam Malik rahimahumullah ta'ala. Artinya mayoritas ulama mengatakan kalau tidak memungkinkan di masjid bisa dilaksanakan di lapangan luas. Wa illa fi ghairihi, kalau tidak di tempat yang lain. Wa taqiful haid bi babil masjid yasma'nal khutbah. Ustaz, untuk perempuan yang sedang haid bagaimana? Tetap disunnahkan untuk mendengarkan khutbah. Kalau pelaksanaannya di masjid, dia bisa di halaman atau pekarangan masjid untuk tetap disunnahkan yasma'nal khutbah, untuk mendengar khutbah Idul Fitri. Jadi jangan, aduh Ustaz, istri nggak datang, kenapa lagi halangan? Enggak, zaman Rasulullah dibawa semuanya dikeluarkan. Tetap dengan menjaga pakaian yang santun, menutup aurat dengan baik, anak-anaknya dihadirkan. Jadi zaman Rasulullah SAW, anak-anaknya semua dihadirkan termasuk dalam pelaksanaan sholat supaya mereka merekam. Dan ini akan jadi memori untuk anak-anak kita. Oh dulu kami pernah Idul Fitri berjamaah. Oh dulu kami pernah dibawa untuk sholat tarawih. Oh dulu kami pernah dihadirkan dalam sebuah kegiatan keagamaan. Ini penting. Jadi jangan sampai anak-anak kita ini dijauhkan daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihya lailatihima bil ibadah, menghidupkan malam Idul Fitri dengan ibadah. Yang keempat, al-ghuslu, dalam madhab Imam Syafi'i disunnahkan mandi. Mandinya mulainya kapan Ustaz? Wa yadkhulu min muntasafil lail, mulai masuknya pas pertengahan malam. Ini malam takbiran, malamnya pertengahan malam udah boleh mandi Idul Fitri. Nah, sebelum subuh juga boleh, habis subuh juga boleh. Mau melaksanakan sholat juga lebih boleh. Untuk ambil sunnahnya, dan ini dilaksanakan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam banyak riwayat yang sahih. Nabi memerintahkan para sahabat untuk mandi Idul Fitri. Mudah-mudahan dengan bersihnya daripada tubuh kita, Allah juga bersihkan seluruh dosa-dosa kita. Yang kelima, tatayyub wa tazayyun. Nah, ini memakai wewangian, terutama yang bapak-bapak nih. Terus ibu-ibu bagaimana? Nah, tenang dulu. Anda tahu nih, udah emosi nih. Pakai wewangian, jangan sampai pakai wangian sekilo udah kecium baunya. Nanti kalau kata orang Sunda jadi fitnah. Yang pakai wewangian lelaki, wanita tetap pakai, tapi wewangian yang tidak mengundang fitnah. Aneh nggak ada ngomong ya. Lil qa'id wal kharij wal kibar was sighar. Baik yang dalam kondisi dia duduk di kursi, artinya apa, sakit, tapi memungkinkan didorong. Anak kecil dibawa, orang tua dikumpulkan. Jadi Idul Fitri ini bagian syiarnya umat Islam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, Ustaz, kok Idul Adha kalau di Indonesia sampai motong di depan umum, syiarnya kelihatan.
Kok sholat berjamaah Idul Fitri dibikin kumpul di umum? Kok sampai ada didokumentasikan? Kok dibuat di lapangan? Ini bagian syiarnya umat Islam. Nah, jadi dalam Ahlus Sunnah ini nggak ada yang diumpet-umpetin. Kalau satu aliran itu benar, dia nggak mau eksklusif. Tapi kalau ada pengajian udah mulai nutup diri saja. Pengajiannya khusus saja. Eksklusif saja. Nah ini jadi tanda tanya. Karena dalam Islam nggak ada yang ditutupin. Idul Adhanya dibuka depan umum. Idul Fitrinya dibuka depan umum. Sholat berjamaah semua orang tahu. Pembayaran zakatnya yang mau tahu tinggal dilihat ada kegiatannya. Wa yusannu khurujul ajuz min ghairi dawatil hay'ah. Orang yang tua juga dibawa dari kalangan wanita. Nah. Kemudian disunahkan juga yang keenam wal bukur li khairi imam. Yang disunahkan, Bu, Pak, yang datang lebih dahulu makmum. Jemaahnya datang lebih dulu. Dalam madhab Imam Syafi'i, imam dan khatibnya datangnya belakangan. Jangan dibalik, ya nggak? Perasaan Pak Ustadz Ibrahim udah dari malam di situ. Nah, kita yang nungguin jemaah. Ini tanda-tanda santri akhir zaman nih. Nah, tapi di sini nggak ada. Oh, kalau di sini nanti Rabu nih, jam 6 udah kumpul. Nah, amin dong. Nah, aminnya bapak-bapak udah lemes aja. Saat Rabu nih hari kerja nih, ujian keimanan nih. Artinya apa? Untuk jemaah sunnah datang bukur. Bukur itu apa? Datang secepatnya. Nah, bersiap diri. Sama khutbah Jumat juga gitu, Bapak-bapak yang mulia. Khutbah Jumat ini, imam itu, ini kan ada pintu nih. Imam itu kurang lebih setengah menit atau berapa detik mau khutbah, baru dia masuk. Itu sunnahnya. Dan ini bukan hanya dalam madhab Imam Syafi'i. Terjadi dalam fikih 4 madhab. Mau imam sholat, mau khutbah Idul Fitri, Idul Adha, jemaahnya sudah kumpul, baru khatibnya atau imamnya masuk. Nah, ini kita sama-sama belajar untuk mengetahui bentuk daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh, al-masyi ilaiha dhihaban wa ruju' bi tariqin akhar. Ini kalau yang zaman Rasulullah ya. Kalau perginya lewat satu jalan, nanti pulang sunnahnya lewat jalan yang lain. Pas Idul Fitri sama Idul Adha. Nah, diatur deh. Nah. Ya, tapi kan kalau bisa Mbak Kunil. Nggak bisa, nggak ada jalan apa, kalau di Indonesia jalan-jalan tikus nggak ada apa? Ya misalnya tadinya jalan lewat mana, nanti pulangnya lewat mana lagi. Nah. Asal jangan mampir terus ke outlet ya. Nah. Kalaupun mampir nggak apa-apa, Masya Allah. Subhanallah. Al-masyi la dhahaban wa ruju' bi tariqin akhar aqsar. Nah. Li'anna al-ajr adh-dhihab a'zam. Kalau dalam hadis pahala berangkatnya ini jauh lebih besar dibandingkan pahala pulangnya. Subhanallah. Ini para sahabat sedetil-detil gitu diperhatiin ucapannya Rasulullah. Disusun sama Imam Syafi'i. Jadi sunnah-sunnahnya Idul Fitri. Nah. Wa yundabu tatwil liyakthur ajru bi kathratil khuta. Makin banyak langkahnya. Jadi ada yang 1 jam ke sini, ada yang 1 jam setengah, ada yang 45 menit. Makin jauh insya Allah pahalanya semakin sangat. Jangan. Kita doakan aja. Mudah-mudahan semua kreditan lunas. Kemudian apa? Ta'khir salat Idul Fitri. Tadi udah dibahas, mengakhirkannya juga bagian daripada sunnah. Kemudian disunahkan juga untuk Idul Fitri, sunnah selepas subuh iftar ya. Iftar ini apa Ustaz? Membatalkan. Itu sunnah. Jadi makan membatalkannya pakai korma, jangan langsung 2 piring. Nanti pas khutbah ngantuk nanti. Untuk Idul Adha,
sunnahnya selepas subuh kita imsak berpuasa sampai selepas pelaksanaan sholat Idul Adha. Nah ini biasanya yang kalau di San Bernardino nih yang aktif ibu-ibu nih nyiapin kurma buat bapaknya habis subuh Idul Fitri itu. Nyiapin kopi hangat ya enggak? Nyiapin teh, kasih roti, ini untuk ngebatalin. Jadi dibatalkan ya. Ini untuk membedakan apa? Kalau ini sudah masuk Yaumul Idul Fitri. Bahkan disunahkan untuk makan dan minum. Nah, bahkan ini waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Jadi nggak ada ngejos nih, Ustaz, Anda pengen puasa sunnah, kapan? Sekarang. Nah, jadi ini aneh namanya, disuruh puasa dia buka, disuruh buka dia puasa. Ini kok ibu-ibu pada ketawa terus. Nah. Kemudian kaifiyatu salatiha, ini sebelum kita itu ya, cara pelaksanaan salatnya. Ini ibu-ibu, bapak-bapak harus paham. An yukabbiru fi raka'atil ula sab'at takbirat yaqinan. Rakaat pertama dengan 7 takbir secara yakin. Baina du'a al-iftitah wa ta'awudz. Allahu akbar, baru nanti mulai takbir. Allahu akbar. Nah, di antara takbir yang satu dengan yang lain, para alim ulama menjelaskan sunnah untuk dibaca baqiyatus salihat. Apa dia? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Imam dan makmum sama-sama menjaharkan takbirnya. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau imam nanti kan insya Allah kita akan dipimpin sholat sama Ustadz Muhammad Amir ya. Amri. Allahu Akbar. Ini juga makmum. Allahu Akbar. Ya kan belum selesai. Nah, untuk laki-laki. Nah, antara satu takbir dengan takbir yang lain diisi dengan baqiyatu shalihat. Kalau pembahasan untuk perempuan, afdolnya disirkan dalam semua hal. Termasuk dalam pengucapan aminnya juga tidak sampai di mengangkat suara. Takbirannya juga begitu. Jangan bapak-bapak pada ngobrol di luar, ibu-ibu takbiran di depan. Bukan di sini, tempat lain. Nah, ini jangan, ini tanda-tanda kiamat atau bagaimana? Ibu-ibu ini langsung ambil, mix. Allahu Akbar, Allah. Terus bapak-bapaknya ngobrol gitu. Nah, artinya apa? Ini takbir. Yakinan ya. Wa fi raka'ati tsaniyah 5 takbirat. Yang rakaat kedua berapa? 5. Yang pertama tuh 7, yang kedua di antara takbir dengan membaca baqiyatus shalihat, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Dalam madhab Imam Syafi'i, raf'ul yadain fiha. Tetap mengangkat tangan. Ini kalau sholat-sholat yang di masjid selain Syafi'i, jangan kepengaruh sama jemaah kanan kiri. Nggak ada yang angkat tangan, Ustaz. Angkat. Nah, kan nanti dilatih. Allahu Akbar. Ketika imam Allahu Akbar, semua angkat tangan. Allahu Akbar. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini salah satu yang disunnahkan. Yang ketiga, al-jahru fiha lil imam wal ma'mum wal munfarid. Baik salat berjamaah, salat Idul Fitrinya sendirian, sunnah untuk dijaharkan. Jadi baca bismillahnya imam dijaharkan, takbirnya imam dijaharkan, makmum dijaharkan. Dijaharkan ini bihaitsu yusma ghairahu. Kalau dilafadzkan cukup terdengar telinga sendiri, namanya melafadzkan. Allah. Tapi kalau dijaharkan ketika imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Tetap dijaharkan sunnah. Kemudian disunahkan juga sunanul khutbah, apa saja sunnahnya. Idza kanat salatul jama'an yakhtuba ba'daha al-khutbatain. Nah, ini khutbahnya seperti khutbah Jumat rukunnya. Fil arkan di dalam rukun, was sunan la fi syurut, tidak dalam syarat. Kalau dalam Jumat kan habis imam Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk.
Untuk khutbah Idul Fitri, imam bisa duduk, bisa langsung. Tapi tetap nanti ada duduk di antara dua khutbah. Jadi nggak langsung khatibnya Idul Fitri. Ini dalam madhab Imam Syafi'i, khutbah terus. Nggak ada duduk di antara dua khutbah. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i, ada khalal, ada kekurangan. Tetap ada duduk di antara dua khutbah. Ketika barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li 'azim wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Duduk. Sebentar, Ustaz, ketika duduk ini kita ngapain makmum? Makmumnya istighfar, baca Sayyidul Istighfar salah satunya. Atau doa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Itu doa yang lain. Nah, jadi ketika duduk di antara dua sujud. Nah, jadi pelaksanaan khutbahnya sama seperti pelaksanaan juga seperti khutbah Jumat. Nah, ini permasalahan dalam masalah Idul Fitri, tusannul hay'ah bil Aid. Disunahkan kita memakai pakaian yang rapi, pakaian yang terbaik, pakaian yang juga yang disunahkan. Walau tabayyan qabla zawal yaum 30 min Ramadan innahu yaumul Aid. Kalau seandainya ada permasalahan orang lagi puasa di akhir Ramadan, nggak taunya ada pengumuman jelas dan diputuskan oleh pemerintah, bahkan dengan keputusan yang thiqat bisa dipercaya, nggak taunya hari itu udah masuk Syawal. Batalkan puasanya dan terus langsung melaksanakan sholat Idul Fitri. Biasanya jarang terjadi seperti itu. Tapi kalau sampai terjadi, juga dalam menetapkan penetapan Idul Fitri, sudah kita ikut wilayah Amerika saja. Nggak usah aneh-aneh di medsos ya. Ustaz, kok Indonesia Kamis, Ustaz? Beda tempat terbitnya hilal antara Asia Tenggara, Asia Tengah, di antara Amerika, itu berbeda semuanya. Atau kita menggunakan dengan metode hisab, sudah jalanin saja. Biarkan ini ranahnya para mujtahid, para alim ulama, para tokoh agama di bidangnya, kita belajar sami'na wa ta'na. Jadi jangan aneh-aneh, Ustaz, aneh ikut Saudi aja. Emang sholat ikut Saudi? Kita waktu Isya lihat TV Saudi. Oh, Saudi udah mulai sholat Isya, terus sholat Isya, kan enggak? Nabi mengatakan, sumu li ru'yatil hilal, wafturu li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat hilal, berbukalah karena melihat hilal. Fa in ghamma 'alaikum, kalau terjadi awan pekat, gelap, sempurnakan kalau Ramadan 30 min Sya'ban, sempurnakan 30 hari di bulan Sya'ban, baru besok masuknya 1 Ramadan. Begitu juga kalau Ramadan udah penuh, nanti ada pengumuman lagi untuk hilalnya. Nah, kita saat ini dalam kondisi seperti ini, kita sami'na wa ta'na dengan yang ada. Misalnya konsulat, kedutaan Konjen Indonesia mengumumkan begini-begini, mereka punya data yang jauh lebih valid, yang lebih kuat, ikuti. Ini juga belajar taat dengan hukum-hukum yang telah diputuskan. Wallahu a'lam bishawab. Ini secara global ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tinggal ini malam ke-28 ya, tinggal 2-3 hari lagi kita tingkatkan ibadah kita, tingkatkan kualitas munajat kita. Terus perbanyak zikir, membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, sampai Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kalau kami mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa sih yang kami baca sebanyak-banyaknya? Nabi bilang suruh untuk membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini diperbanyak untuk dibaca. Nggak hanya selepas sholat, kalau perlu setiap waktu. Lagi masak, lagi jalan, sebelum istirahat, setelah baca Quran, sebelum baca Quran. Ini bagian doa. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, engkau zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa. Engkau senang untuk memaafkan dan mengampuni. Engkau senang kepada orang yang mau memberikan maaf kepada orang lain. Fa'fu anna, maafkan kami. Atau fa'fu anni, maafkan saya Allah. Ampuni saya Allah. Nah, ini dibaca. Insya Allah mudah-mudahan
Ramadan ini dijadikan Allah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ramadan yang dijalankan dengan penuh hati yang bersih. Ramadan yang diterima tarawihnya, diterima puasanya, apalagi diterima insya Allah ibu-ibu yang menyiapkan makanan dari awal nih. Subhanallah, menunya udah nggak kehitung, udah kayak di Indonesia dah. Ada bakso, ada rendang, komplit dah pokoknya. Terus tadi sahur sate kambing, nanti juga kayaknya Idul Fitri ada bau-bau ke sate lagi nih kayaknya. Misalnya, nah, Anda nggak ngomong ya, kan kalaupun iya alhamdulillah, nah, kalau enggak juga nggak apa-apa, cukup tahu aja. Saat gimana di San Bernardino, ya lebarannya, lontongnya nggak ada, peci miring lah itu begini. Nah. Tapi kan kalau pas Idul Fitrinya, pas malam takbirannya, Masya Allah, makanan banyak dibawa, saling dibagikan. Kan ngomongnya juga enak. Saat gimana malam takbiran di Masjid At-Taqwa? Aneh nggak temuin masjid yang Masya Allah seperti itu di Amerika. Kalau nggak apa-apa. Cukup tahu. Nah, rekaman gagal. Udah ya, cukup ya kita insya Allah melaksanakan salat tarawih ya, salat witir.